Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami baik melalui kolom komentar atau nomor admin yang ada pada video atau pada nomor WA saya pribadi, begitu juga pada DM IG milik saya pribadi. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui DM yang ada di Instagram saya pribadi, yaitu dari akun IG atas nama Muhammad Hanif Abdullah, yang mana akun ini menanyakan, Ustadz mau tanya, kalau binnya dari pengantin perempuan ketika akad harus disebut juga kah? Misal kalau tidak disebut bagaimana? Dan apabila menyebutkan nama yang itu bukan dari bapak kandungnya? Nah, itu pertanyaannya, mungkin maksudnya bukan bin ya, maksudnya adalah binti. Karena yang ditanyakan, yang menjadi fokus pertanyaan adalah pengantin perempuannya. Kalau pengantin perempuan bahasanya itu binti, kalau pengantin laki-laki bahasanya itu adalah bin. Walaupun secara bahasa Indonesia artinya sama-sama saja. Bin atau binti itu artinya anaknya fulan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki menggunakan istilah bin, kalau perempuan menggunakan istilah binti. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian binnya ini tidak disebutkan? Apakah memang harus disebutkan atau tidak? Kalau, maka jawabannya begini, kalau misalkan yang mengakadkan nikah itu adalah wali mujbirnya. Jadi wali mujbir itu maksudnya adalah bapak atau kakeknya. Maka dia yang mengangkat sendiri ya. Maka itu cukup hanya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan kata-kata binti, karena pihak wali mujbir langsung mengatakan putri saya. Kalau kemudian yang mengakadkan nikah itu adalah bukan wali mujbir, dari wali-wali yang lain tapi bukan wali mujbir. Kita masih ingat bahwa wali mujbir itu hanya ada dua, yaitu bapak kandung si kemanten perempuan atau kakek dari kemanten perempuan. Kakek di sini yang dimaksud adalah bapaknya bapak. Selain dua orang ini, maka mereka bukan wali mujbir. Contoh misalkan seperti saudara kandungnya, atau saudara sebapaknya, atau paman dari jalur bapaknya, atau anaknya paman, dan seterusnya. Ini kan mereka semuanya bukan wali-wali mujbir. Taruhlah misalkan ada seorang kemanten perempuan yang bapaknya sudah meninggal dunia, terus kakeknya juga sudah meninggal dunia, lalu dia yang menikahkan ini adalah saudara laki-lakinya. Berarti kan saudara laki-laki ini bukan wali mujbir. Ketika yang menikahkan ini adalah bukan wali mujbir, maka boleh-boleh saja sebenarnya tanpa menyebutkan bintinya. Jadi fulanah binti fulannya ini tidak disebutkan, sebenarnya tidak ada masalah. Dengan catatan pihak kemanten laki-laki sekaligus juga saksi nikahnya itu sudah tahu perempuan ini sebenarnya anaknya siapa. Kalau misalkan saksi nikahnya belum tahu, atau kemanten laki-lakinya itu belum tahu perempuan ini adalah anaknya siapa, maka harus disebutkan bintinya ini binti siapa. Harus disebutkan, karena pihak saksi belum tahu perempuan yang mau menikah ini anaknya siapa. Begitu juga dengan kemanten laki-laki belum tahu ini perempuan yang mau saya nikah ini anaknya siapa, sebenarnya masih belum tahu. Maka saudaranya ketika mengakadkan itu harus menyebutkan bintinya binti siapa. Nah, itu dua kondisi pertama. Kondisi yang ketiga, yang ini yang paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita, di sekeliling kita. Biasanya itu yang menikahkan bukan bapaknya, bukan juga saudara si perempuannya, bukan, tapi melalui taukil wali. Jadi walinya itu masih ada, bapaknya ada, tapi kemudian ditaukilkan kepada pihak lain. Ditaukilkan itu maksudnya diwakilkan kepada seorang kiai, diwakilkan kepada seorang ustadz,
diwakilkan kepada seorang ghost misalkan, itu yang banyak terjadi di sekeliling kita. Nah, ketika pengakatan ini ditaukilkan kepada pihak lain, ada taukil wali di situ, maka keterangan yang ada di dalam kitab Minhajut Thalibin, Imam Nawawi itu menyatakan wal yakul wakilul waliyyi zawwajtuka binta fulanin. Ketika yang menikahkannya adalah wakilnya wali, dan di sini tanpa membedakan apakah walinya ini wali mujbir atau bukan wali mujbir, ya, maka hendaknya si wakil ini mengatakan zawwajtuka binta fulanin, kamu saya nikahkan dengan putrinya Pak Fulan. Ya, kamu taruh misalkan bapaknya namanya itu Muhammad, kamu saya nikahkan dengan putrinya Pak Muhammad. Nah, harus ada kata-kata binta fulan. Nah, keterangan yang ada, saya melihat dari beberapa syarahnya Minhaj, yang pertama kali yang saya angkat adalah keterangan yang ada di dalam kitab Najmul Wahaj, buah karya dari Al-Imam Ad-Damiri. Beliau menyatakan ketika memberikan keterangan lanjutan tentang kata-kata binta fulanin, beliau mengatakan wa afada biqaulihi binta fulanin jawazal iktisori alal ismi. Pemahamannya Al-Imam Ad-Damiri menyatakan, menanggapi keterangannya Imam Nawawi dalam kitab Minhaj binta fulanin, di situ menunjukkan kebolehan tentang penyebutan namanya si perempuan itu saja. Taruhlah misalkan kemanten perempuannya ini namanya Fatimah misalkan, maka pihak wakil wali itu dianggap cukup hanya mengatakan kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah, yang telah mewakilkan kewaliannya kepada telah mewakilkan yang bapaknya mewakilkan kewaliannya kepada saya. Gitu saja sudah cukup. Ini menurut keterangan yang ada di dalam kitab Najmul Wahaj. Walaupun berikutnya beliau Imam Damiri menyatakan wa qala al-Jurjani la budda min dzikri sifatiha wa raf'i fi nasabiha ila an yanfiyal istiraku. Menurut pendapat Imam Al-Jurjani yang dinukil oleh Imam Damiri dalam kitab ini, harus menyebutkan sifatnya si perempuan, kemanten perempuan ini, begitu juga dengan nasabnya si perempuan, sehingga harus menyebutkan bintinya, binti siapa, harus disebutkan bintinya. Ini yang ada di dalam kitab Najmul Wahaj, yang seakan-akan ya beliau Imam Ad-Damiri ini lebih condong untuk pendapat yang menyatakan tidak perlu menyebutkan bintinya, tidak perlu. Namun kemudian di ulama-ulama setelah beliau, para fuqaha setelah masa-masanya Imam Ad-Damiri, itu keterangannya berbeda lagi. Seperti yang kali ini akan saya bacakan, yaitu keterangan dari kitab Nihayatul Muhtaj, tulisannya Imam Romli. Begitu juga dengan Hasyiah Qulyubi, tulisannya Imam Al-Qulyubi. Begitu juga sebenarnya di dalam Tuhfatul Muhtaj atau Mughnil Muhtaj, ya, yang sama keterangannya. Beliau ini ulama-ulama fuqaha di masa-masa setelahnya Imam Damiri itu jauh lebih condong kepada pendapatnya Imam Jurjani. Artinya apa? Harus menyebutkan nasabnya si perempuannya. Ini ketika yang menikahkan adalah wakil dari wali. Beliau dalam masalah ini menyatakan, saya bacakan saja ibaratnya, wal yakul wakilul waliyyi lizauji zawwajtuka binta fulanin ibna fulan wa yarfa'u nasabahu ila an yatamayyaza kama yukhadhu min kalamil Jurjani summa yaqulu muwakkili. Nah, ini beliau menyatakan harus menyebutkan nasabnya si perempuan, wa yarfa'u nasabahu ila an yatamayyaza, sampai kemudian tidak ada ketidakjelasan. Betul-betul perempuan yang dinikahkannya adalah fulanah binta fulan. Tidak ada kesamaran perempuan yang mana yang dimaksud dalam akad nikah. Dan pendapat yang seperti ini juga disebutkan Imam Qulyubi dalam hasyiah beliau. Dalam hasyiah beliau juga menyatakan demikian. Beliau di sini mengatakan wa ilam yakul muwakilukan na'am laulam ya'lam nasab zauji wajaba insyaduhu. Seandainya kemudian tidak diketahui, maka wajib untuk menyebutkan nasabnya. Dan ini merupakan suatu bentuk kecondongan dari Imam Qulyubi supaya tetap wajib menyebutkan nasabnya si perempuan ketika yang mau nikahkan ini adalah wakil dari walinya. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama, apakah memang
Ya memang harus, walaupun ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi itu sepertinya pendapat yang lemah. Sehingga kita mengambil yang lebih selamat, lebih aman, hendaknya kita tetap menyebutkan perempuan ini kira-kira putrinya siapa. Sehingga bintinya itu harus disebutkan. Nah, pertanyaan keduanya, jika bintinya ini disebutkan, ya bintinya ini disebutkan, namun kemudian nama bapaknya ini salah. Taruhlah misalkan si perempuan ini, pengantin perempuan ini sebenarnya adalah anaknya atau putrinya Pak Muhammad. Namun ketika akad nikah salah menyebutkan bukan Binta Muhammad, tapi misalkan Binta Ahmad misalkan. Ya, bagaimana kemudian kalau salah seperti ini, maka harus diulang. Oleh karena itu para ulama itu, terutama ulama-ulama dari kalangan yang masa-masa sekarang, supaya lebih hati-hati lagi, itu biasanya ditambahi dengan isim isyarat. Kalau laki-laki berarti hadza, kalau perempuan berarti hadhihi. Sehingga nanti ngomongnya, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah binta Muhammad, hadhihi, ya ini, Fatimah binti Muhammad ini. Nah itu ada ininya. Ketika ada ini, hadhihinya itu disebutkan saat akad, maka seandainya terjadi kesalahan itu tidak masalah. Seandainya terjadi kesalahan itu tidak ada masalah. Nah ini yang penting untuk kita pahami bersama, terutama berangkat dari pertanyaan dari akun yang telah masuk pada DM Instagram saya, dan mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Dan barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau nomor admin yang telah tertera pada video. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semuanya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan juga amaliyah-amaliyah kita selalu sesuai dengan garis aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian peraturan itu diwariskan oleh beliau kepada para ulama-ulama sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'in hingga masa-masa sekarang, sehingga perjalanan hidup kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.